Hello guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya Christy dan Patrice. Apa kabar? luar biasa, Luar biasa. luar biasa Ya. capek. Luar biasa capek. Udah minggu kedua. Minggu kedua ya, tim gue udah mulai lengkap di kantor. Jadi kayak udah mulai kayak oke, campaign ini, campaign itu. Banyak banget tahun ini campaign, udah gitu CEO gue baru ganti kan. Jadi banyak banget deh yang harus dilakukan. Oh baik, luar biasa. Kayak gue juga Kalau mulai. gimana? Hari ini lagi libur nih. Hari ini libur di Indonesia, enak sekali. Puji Tuhannya tahun ini tuh banyak libur. Kayak di hampir setiap bulan itu ada liburnya gitu. Jadi lumayan lah buat refreshing, istirahat dan sebagainya. Minggu depan tuh udah mulai hektik juga sama. Ada kalau di UMN itu kan lagi buka program baru. Jadi ya begitulah. Oke. Itu Lo tuh dia. kalau sibuk-sibuknya tuh pas lagi pendaftaran gitu ya? Itu juga sibuk tuh. Tapi kan kalau bukan pendaftaran itu selalu dibuka setiap tahun dan maksudnya itu sepanjang tahun, sorry. Tapi yang bikin jadi hektik itu pas daftar ulang. Waduh. Oh. Kebayang. Gitu deh. Kebayang ya. Ngurusin anak-anak. Iya. Makanya ya udahlah. Iya. Oke. Anyway, Minggu di ini episode bahas kali ini kita masih lanjutin obrolan soal resolusi 2026, masih freshly new year ya. Tapi kali ini kita mau fokus ke satu hal yang kelihatannya tuh mungkin B aja, tapi sebenarnya cukup berat ya. Ini physical appearance. Lebih spesifik lagi kita mau ngomongin realistic body goals versi 2026. Tapi bukan versi sosmed ya guys, bukan versi beneran di social media, especially Instagram, tapi versi realistik, versi hidup kita sehari-hari gitu. Karena benar. jujur aja ya, menurut gue tuh makin kesini, ini sudah sering banget gue omongin di podcast kita, makin kesini standar kecantikan tuh makin tinggi, makin apa ya? I'm sorry to say this, makin gak natural. Tanpa sadar tuh banyak dari kita yang ngerasa kayak kurang sama badan sendiri. Karena pengaruh ya itu yang di luaran itu, standar-standar kecantikan yang ada di luaran sekarang. Makanya kita pengen ngobrolin gimana sih cara apa ya? Kayak punya body goals di 2026 yang tetap bikin pede, tapi nggak nyiksa diri, nggak nyiksa mental kita. Nah, sebelum itu Patricia, silakan dibacain dulu disclaimer-nya. Karena mungkin ada tidak menyinggung, tapi ini kan cuman dari lubuk hati kita berdiskusi. Perspektif. Oke, disclaimer dulu ya. Semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan masing-masing. So jangan baper nih teman-teman. Kalau ada kritik dan juga saran boleh langsung DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget untuk kritik dan juga saran dari kalian. Semoga obrolan kami hari ini bisa membawa dan juga bermanfaat untuk Bakwan Insider sekalian. Terima kasih. Alright, lanjut. Nah, udah mau mulai dari mana nih? Oke. Silakan di bawah mungkin bahas saja. dari why-nya dulu ya. Kenapa kita pengen bahas topik ini sekarang? Gue ngerasa tuh karena gue ngerasa terutama di Indonesia, even though I don't live there anymore, like tapi gue kan banyak teman-teman dari sana, terus sosial media gue juga masih audiensnya orang Indonesia gitu, dan masih banyak lah influencer atau teman-teman Indonesia yang masih gue follow di sosial media kan.
dan mengikuti perkembangan itu di Indonesia. Ya. Soal badan, soal appearance, penampilan tuh lagi kenceng-kencengnya aja. Gue ngerasa setahun ke belakang tuh kayak makin dinormalisasi gitu loh. Kayak contohnya ini gue nggak berbicara tentang treatment yang gue juga lakukan gitu, seperti facial. Itu kan kayak udah gitu regular aja gitu kan. Apa namanya, DNA salmon dan kayak gitu-gitu, itu gue masih oke lah, itu kayak maintenance kan. Yang gue omongin itu adalah treatment yang makin dinormalisasi, yang sangat-sangat butuh keberanian dan apa ya, kayak lo harus benar-benar memutuskan apakah lo mau melakukan itu atau tidak gitu. Contohnya sedot lemak, Waduh, apalagi iya. kayak boob jobs, BBL, membesarkan semuanya itu loh, dan secara permanen lah ya. Secara permanen. Dan pelan-pelan tuh muncul rasa apa ya, kalau nggak ngapa-ngapain tuh kayak kurang effort buat diri sendiri, ngerti gak Kak? Karena gue ngelihat kayak orang-orang kok melakukan itu, sedangkan di sini gue kayak, gue harus melakukan itu gak ya? Kayak makin kayak ngerasa ketinggalan gitu gue. Oh, baik. Sampai ada kemarin tuh gue sama Monica lagi kayak buka-buka galeri lama kita kan. Terus kita kayak mau compare bukan before after ya, kayak berapa tahun yang lalu versus sekarang gitu. Nanti kalau kita foto lagi, pakai baju yang sama yuk, kayak gitu-gitu kan. Terus si Monica sempet kayak nyeletuk, kayak kita nggak ada bedanya deh, yang beda tuh cuma kualitas kamera aja, saking terlalu naturalnya kita, ngerti gak? Bedanya tuh kayak udah cuma angle foto mungkin, sama kayak apa ya, kayak nggak yang sama terlalu. Ini sih yang gua ini, kalau dari kalian sih sebenarnya, terutama lu, lebih fit aja sebenarnya, lebih fit, lebih lean itu yang nanti gue mau omongin sebagai apa ya, target gue ya mungkin di tahun ini. Ya itu yang gue maksud adalah treatment yang makin dinormalisasi sampai ke plastik surgery, ngubah muka, ngubah hidung, ngubah mata, ngubah semuanya, potong jidat, potong rahang. Overwhelming banget buat gue, menurut gue. Sangat-sangat overwhelming. Padahal badan kita tuh nggak salah apa-apa, guys. Yang capek tuh memang ekspektasinya sih. Dan kita mau jelas dari awal ya, kenapa kita mau bahas ini. Again, gue bukan anti treatment, gue bukannya anti yang segala-galanya itu. Kalau lo mau melakukan hal tersebut, monggo, silakan banget. Kalau lo nggak melakukannya seperti gue, seperti Patricia, nggak apa-apa banget gitu, nggak ada masalahnya. Nggak apa-apa. Nah, yang pengen kita obrolin tuh titik di mana pilihan pribadi kita itu kadang berubah menjadi tekanan sosial. Kita nggak mau melakukan itu, tapi kayak mentally kayak ngerasa pressure dari tekanan sosial itu. Nah, Pat, menurut lo pressure soal badan sekarang tuh gimana? Apakah itu hanya gue yang merasakan? Atau gimana menurut lo? Pressure soal badan. Tapi ya, ini gue nggak ngerti nih. Ini apa kita karena beda algoritma atau gimana? Malah kalau di gue itu, gue melihatnya kacamatanya itu lebih ke yang lebih ke sehatnya gitu. Jadi mereka tuh udah lumayan banyak yang nge-gym, dan juga jadi banyak yang banyak yang sekarang kayak before and after-nya setelah nge-gym dan konsisten dan komitmen, lebih ke situnya sih. Makanya gue kayak kok malah yang gue lihat tuh makin ke sini juga
mungkin ini 50-50 kali ya bisa dibilang ya. Yang kalau yang di Yosi omongin mungkin sebagian certain people itu emang ada yang untuk ngerubah ini segala macamnya itu berdasarkan ya dia mungkin nggak pede kenapa? Mungkin karena omongan orang dan sebagainya. Cuman kalau di gue sekarang tuh malah lebih banyak yang apa sih yang kayak naturalnya gitu loh, yang nge-gym lah segala macam. Kalau gue sih di situ ya lihatnya kalau sekarang di Indonesia gitu. Terlepas terserah olahraganya, gue nggak mau ngejudge juga, cuman maksudnya lebih melek lah realitanya tuh ke kesehatan gitu sekarang. Gitu sih. Oke. Tadi lo sempat mention tentang body goals yang realistis ya. Orang semakin kesini tujuan orang tuh lebih realistis kali ya. Lo olahraga bukannya untuk kayak tujuan utamanya untuk jadi kurus, tapi mau jadi lebih strong gitu. Nah, menurut lo pribadi nih, body goals yang masih realistis itu kayak gimana sih? Dan itu berubah gak seiring berjalannya waktu, mungkin lo punya goals yang berbeda di 10 tahun yang lalu, ini lagi tren 2016 versus 2026 ya, 10 tahun yang lalu. Mungkin goals lo di 2016 tuh beda sama goals lo yang sekarang. 2016 gue mikirin apa ya? Gue masih kuliah. Kayak gue gak mikirin yang penting kan kalau dulu mah gue ngomongnya mungkin kita goals yang tahun ini dulu aja deh. Kalau 2016 itu dulu karena gue tuh lumayan anaknya tuh sporty ya. Jadi tuh apapun kegiatan olahraganya tuh gue lumayan suka. Apalagi yang kayak dulu tuh gue sempat Muay Thai, gue sempat nge-gym juga, tapi lebih banyaknya Muay Thai sih, ke MMA gitu. Jadi dulu ya dulu itu badannya bagus, gue mikir badannya bagus, badan yang tetap kurus gitu, kayak tinggi, kurus, Kutilang putih. darat lah ya. Kutilang darat ya gitu. Ya kalau sekarang gue tuh dengan mungkin makin open minded, makin kita banyak belajar dan dalam segala hal, gue tuh pengennya tuh yaudah gue dengan badan yang sekarang gue mengurangi segala gue merubah lifestyle gue lebih sehat, nggak kayak cut sugar, terus kemudian konsisten dengan olahraga dan segala macam ya. Nah gue tuh goals gue jadinya berubah, bukannya yang cantik itu kurus, tapi cantik itu ya lu sehat dan juga lu pede dengan apa yang lu punya. Dan kalau gue goalsnya itu ya gue pengennya lean, walaupun gue mungkin nggak terlalu yang gendut apa gimana, tapi gue pengen maksudnya gue kan kurus, tapi gue nggak mau kurusnya triplek, gue mau kurus tuh yang masa otot gue tuh tinggi lah gitu, dibanding lemak gitu. Gue itu tuh goals gue tahun ini pokoknya. Nah kalau lu gimana? Tahun 2016 tuh ekspektasi lu gimana tuh? Sama kayak kutilang. Cerita sedikit mungkin nggak ada kaitannya. Ketika ada tren ini 2016, gue baru kayak, terus tadi tuh gue iseng buka Facebook kan, karena 2016 gue baru sadar 2016 itu tahun terakhir, bukan tahun terakhir, ya tahun sebelum gue punya Instagram gue yang sekarang, karena waktu gue di 2017 start toxic relationship itu, kan Instagram gue di-delete kan sama si gila itu. Iya. Wah, goblok. Dan gue baru inget tuh 2016 benar-benar tahun sebelum gue jatuh ke semua itu, ngeri gak? Oh. Jadi tahun sebelum gue hancur. Iya. Masih sehat-sehat itu mental dan segala macam. Masih hijau banget lah kalau kata orang. Bener-bener yang kayak baru lulus sekolah kan 2 tahun.
Terus apa namanya, dulu tuh badan gue juga kurus karena apa ya, Iya. sama kayak lo tadi, pemikirannya dulu itu yang gue pikir cantik itu harus kurus, cantik itu harus putih, cantik itu lo nggak boleh lebih dari berapa kilo gitu. Mhm. Terus gue juga dulu kayak kayaknya gue baru enggak, 2016 tuh gue udah nggak judo. Dulu tuh gue sempet judo, guys. Wes, tuh, dar Gue jangan sempet main-main judo, tuh terus sama gue hot stop. perempuan. Eee, ya, percaya nggak percaya, gue dulu judo. Baik. Ya dulu gue mikirnya seperti itu, karena dulu juga waktu SMP ya, gue juga sempet kena bully Mmm, sama cowok-cowok di iya. SMP gue. Waktu itu kan muka gue tuh kayak jerawatan parah ya. Itu Oh, masih masa-masa pubertas gitu loh. iya ya. Gue inget terus, eee, struktur badan gue, kaki gue tuh betisnya gede gitu loh, karena emang keturunan nyokap gue, oma gue itu semuanya betisnya gede. Apa sih katanya bilangnya pear shape ya? Ya begitulah pokoknya. Dan Mhm, dulu waktu SMP lo ngerti apa sih soal body image? Lo ngerti apa sih, iya soal kayak, woman empowerment? Nggak ada itu iya, yang namanya kayak gitu, nggak ada. mhm, Cowok-cowok cuma ngelihat cewek cantik kalau lo mukanya mulus, mukanya putih, mmm, nggak ada jerawat setitik pun, pori-porinya nggak iya, ada, rapet semuanya. Nah, mmm, waktu di SMP itu gue kena bully. Ada mmm, cowok-cowok segeng gitu kayak ngatain gue betis kuda. anjing. Wow. Gue kalau inget-inget, mmm, sampai sekarang gue nggak inget itu siapa orangnya namanya. Kayaknya gue punya masalah, gue nggak bisa inget something yang udah Lama masa banget lalu gitu. banget, gue nggak bisa. Oh, Bahkan memori gue waktu kecil tuh gue nggak bisa recall iya, hampir semuanya. mhm. Nah, yang gue inget cuma itu doang, waktu itu gue pernah dibully. Nah, waktu lulus SMP, gue mulai tuh kayak, kayaknya gue nggak usah makan kali ya biar gue kurus. Iya, uh, Wow, ampun itu, gila. Dan lebih parahnya lagi waktu SMP juga gue kayak ngerasa, kan gue sempet pernah cerita lah punya crush di mana-mana, kayak crush anak basket ini, anak basket itu. Cuma kayak gue iya, ngerasa kok kayaknya gue kurang cantik deh. mhm, Dulu itu kayak gue ngerasa jelek banget deh pokoknya. Kayak mmm, buluk, bener-bener yang kayak, gue nggak tahu deh. Nah dari bully itu gue kayak ngerasa, "Mmm, oke." Terus ketika sekarang gue ngelihat gue yang dulu seperti itu, mhm, jadi gue sempet tuh berapa tahun waktu di SMP sampai ke SMA tuh gue kayak minder, mmm, gue nggak punya confidence, terus, apa ya, ya udah jadi gue kayak main di zona nyaman, gue nggak mau yang kayak main sama anak-anak yang lain gitu. Gue cuma mmm, main di situ-situ aja, di circle-circle yang itu aja gitu. iya, Terus sempet lah beberapa tahun kayak mikirnya, gue nggak mau makan nasi, gue nggak mau makan ini, makan itu. Dan waduh, gue sadar itu tuh nggak sehat, mhm, itu caranya salah. Kalau bener, dulu gue ngomongin body goals, gue langsung mikirnya bentuk kan, kayak pengen mhm, kurus, pengen rata, pengen putih gitu. Padahal realistic body goals itu harusnya ya lebih ke fungsi. Bukan cuma kayak yang tampilannya aja dilihatnya seperti apa. Nah, mmm, kalau dibandingin 2016 dan 2026 tentunya pasti sangat berbeda ya. mhm, Mmm, Sekarang tuh terutama 2 tahun ke belakang gue lebih punya goals, gue nggak pengen tuh kayak tujuan utama gue nge-gym setiap hari kayak sekarang tuh pengen kurus, enggak. mmm, Gue tuh lebih ngarah ke sorry, gue tuh lebih ngarah ke gue mau lean, punya badan yang strong, iya, yes,
gue ngerasa waktu gue mulai nge-gym di sini, gue tuh ngerasa lemah banget karena gue nggak biasa weightlifting. Pas gue melakukan itu, gue kayak ngerasa, kok gue baru ngangkat beban 7 kilo, 5 kilo aja waktu itu awal-awal gue susah banget. Jadi gue yang kayak terus ngelatih dan akhirnya ya itu tujuan gue biar badan gue strong, biar kalau bangun pagi tuh dulu gue biasanya ya sebelum gue olahraga, sebelum gue nge-gym rutin. Dulu tuh gue bangun pagi kayak capek aja udah. Nggak seger Baru ya. bangun udah mau tidur lagi. Iya, benar. Dulu yang gue rasain itu sih kalau dibandingin sama yang sekarang. Terus naik tangga, gue inget banget. Ini waktu gue masih tinggal di Jakarta ya, sebelum gue pindah ke sini. Kayaknya 2 tahun sebelum gue pindah ke sini, gue sempet ada di situasi di mana pas gue jalan lama sama gue naik tangga, dada gue tuh kayak ada lobangnya gitu, kayak kayak bener-bener ngap gitu. Gue sampai kayak takut banget kan, gue takut banget kayak kenapa-napa gitu, dan gue sangat-sangat takut dokter. Gue sangat-sangat takut dokter karena dulu gue pernah dirawat di rumah sakit 3 bulan waktu gue kelas 3 SD dan sejak itu gue trauma. Gue nggak mau ke dokter. Gue takut kalau gue ke dokter gue bakalan dirawat di rumah sakit. Lama gitu. Iya, itu sangat-sangat traumatik buat gue. Jadi ya itu, waktu gue ngerasa kayak gue ngos-ngosan kenapa ya? Terus dari situ gue kayak, gue harus ngapain ya? Kayaknya gue harus memperbaiki pola makan gue. Karena dulu kan, ya lu di Indonesia apa sih makanannya gorengan. Sayur aja digoreng. Kol digoreng. Jujur ya, jukut goreng. Kemarin gue baru nyobain tuh jukut goreng tuh. Enak gak? Enak sih. Enak sih. Cuman tuh after taste-nya nggak begitu gue suka, agak greasy karena kan minyak kali ya. Iya. Lu kayak makan minyak ya udah. Iya. Ya. Kol goreng. Iya, apa-apa digoreng kan. Terus ya gue ngerasa ketika gue masih tinggal di sana, apalagi kan gue masih tinggalnya sama tante gue ya. Pilihan untuk makan sehat itu sangat-sangat sulit dan sangat limited. Kalau gue mau makan sehat, gue harus beli di luar. Iya. Harus effort sendiri lah intinya. Kalau ya mau yang ada di rumah udah sediain aja gitu, makan aja gitu kan. Nah makanya sejak sini gue kayak happy karena gue bisa melakukan apapun yang gue mau, apapun yang bisa gue planning gue lakukan. Mulai olahraga, mulai bisa punya waktu buat nge-gym setiap hari. Itu sangat-sangat privilege menurut gue. Gue bisa ke gym setiap pagi, nyantai gitu ya. Karena gue sekarang juga working from home, nggak dikejar-kejar waktu, sangat-sangat fleksibel. Terus di weekend juga punya waktu buat misalnya lari, kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan apa-apa, kayak gitu. Jadi ya goals gue memang beda sih kalau balik lagi ke 2016 versi sekarang, ya sangat-sangat beda. Karena ya itu yang hal-hal yang gue lalui, terutama yang naik tangga ngos-ngosan itu, gue bener-bener takut mati gue. Sumpah. Tapi ini ya, bener deh, itu perubahannya itu kelihatan banget ketika lu udah nge-gym itu pas lu naik tangga. Sama sekali nggak ngos-ngosan coy. Iya. Gila itu. Bayangin lu naik tangga ngos-ngosan masih muda, gue takut mati muda, Jer. Makanya sejak itu gue yang kayak, oke, ini saatnya untuk berubah. Iya. Tapi lu enak sih di sana, memang maksudnya semua fasilitas tuh mendukung ya, mungkin dari cuacanya, dari kualitas makanannya juga, kemudian dari akses lu ke gym dan sebagainya tuh, dan akses environment lu untuk lari itu tuh sangat-sangat mendukung. Dan
Lihat mukanya Yosi, glowing sekali. Puji Tuhan. Puji Ya, Tuhan. puji Karena memang Tuhan. di sini tuh susahnya tuh lebih ke dietnya kayak Lia. Tapi bisa kalau mau komit. Iya, Ya, bisa. bisa, memang challenging. Jujur challenging, apalagi ya menurut gue memang itulah challenging-nya dulu gue waktu masih tinggal di sana dan plus maksudnya tinggal sama keluarga gitu ya. Sangat-sangat challenging mau hidup sehat itu. Apalagi ini yang sangat-sangat mengubah yang sangat-sangat drastis perubahannya. Ketika gue tinggal di sini, yang bikin gue rajin ke gym adalah karena gym gue deket. Iya. Cuma jalan kaki 2 menit. Enak banget, gila. Gue nyari gym yang bener-bener di sebelah gue. Di sebelah gedung gue. Nah, gue sadar waktu gue masih tinggal di Jakarta, gue mau nge-gym aja harus naik GrabCar. Iya. Iya kan? Benar. Dengan cuaca Jakarta yang selalu panas, gue kan orangnya rewel banget ya. Nggak bisa tuh gue kayak naik motor atau gimana gitu ya. Itu yang bener-bener challenging sih. Itu yang challenging-nya karena ya aksesnya susah gitu. Iya. Di sini biarpun mungkin misalnya gym gue 10 menit dari sini. Tapi public transport di sini bener-bener kayak accessible. Iya. Itu sih perbedaannya dan gue bersyukur banget. Puji Tuhannya sekarang tuh kalau di Indonesia udah banyak yang apa tuh namanya yang kayak FitHub, FTL. Jadi tuh nge-gym alatnya lengkap tapi tuh nggak semahal Mega Gym gitu. Yeah. Jadi oke lah buat beginner gitu. Walaupun ya memang aksesnya tetap harus pakai mobil atau motor gitu. Betul. Lanjut. Next, kita ngomongin standar kecantikan dan normalisasi treatment. Yang makin nggak natural ya. Yang makin nggak natural. Tapi memang lu ini gak sih, Pet? Algoritma lu ada gak sih yang seperti itu? Apa cuma gue doang? Mungkin kayaknya gue harus ngerubah algoritma gue. Nggak banyak sih jujur. Karena mungkin yang kayak gitu-gitu siapa ya? Kayaknya ada, tapi karena orangnya drama gue unfollow ya jadinya. Gitu. Jadi kayak gue udahlah nggak usah gue ngeliat. Jadi tuh makanya gue biasain ngeliatnya tuh yang udahlah yang nge-gym aja, yang kayak Aderai, terus habis itu yang kayak Valerie. Itu tuh yang gue tuh jadi algoritmanya gue setting kayak gitu aja gitu. Dibanding yang sama yang biasa anjing-anjing dan receh-receh ya kalau gue gitu. Iya. Kayaknya memang gue harus mengubah algoritma deh. Ya kayaknya lu rubah aja deh. Iya, soalnya kenapa algoritma gue nggak berubah? Mungkin itu adalah salah satu yang melakukan seperti itu adalah salah satu teman gue. Yang gue maksudnya orang yang gue kenal lah. Maksudnya nggak yang teman-teman banget, orang yang gue kenal lah. Iya. Jadi gimana ya paling gue mute kali ya. Mute aja kali ya gitu. Tapi Iya, maksudnya emang dia sesering itu Neng? Maksudnya sesering muncul itu ketika pas muncul dia lagi abis sering muncul dia tuh itu yang melakukan lebih dari 30 plastic surgery. Dia tuh orang Surabaya dan sekarang dia tuh jadi agensi yang setiap gua buka story-nya dia, ya itu dia promonya apa? Plastic surgery. Mencari duitnya di situ berarti. Iya. Dan yang gua tahu dia itu dulu dia kayaknya berubah bisnis gitu loh, berubah haluan bisnis. Dulu tuh dia bisnisnya bisnis Herbalife. Oh, MLM, baik. Nah, gitu. Oke. Jadi tiap gue buka sosial media ya gue ngerasa sekarang tuh standar cantiknya seperti itu ya memang. Kayak udah satu arah aja gitu, kayak muka makin mirip, kayak lu ke Korea, sekarang orang travel ke Korea bukan buat liburan, buat operasi plastik. Terus
sampai treatment apa ya, sedot lemak, LAMS juga udah bisa dilakukan di Indonesia gitu kan. Ada rumah sakit yang kerja sama. Terus dokter-dokter Korea praktek di Indonesia buat menjangkau, masyarakat Indonesia yang mau oplas nggak mau jauh-jauh ke Korea. Oh itu ada ya? Gua Ada. Oh anjay. Ada. Oke. Tapi sekali lagi bukan salahnya treatment ya, bukan salahnya lo melakukan treatment, cuma gue ngerasa itu jadi mengubah Perspektif aja. mindset orang-orang yang nggak terlalu kuat pemikirannya gitu loh. Ini apalagi yang soal ini deh, yang soal apa namanya, sedot lemak dan juga sebenarnya ini nggak masalah kalau emang lu emang mau, bukannya ini, cuman tuh lu tahu ini nggak sih kalau orang yang gendut tapi dia potong lambung? Hah? Bisa. Bisa. Biar apa? Apa? Biar apa? Biar dia makannya nggak banyak. Hah? Ih, lu cari deh nanti. Biar Googling. tampungannya kecil gitu. Iya, tapi memang benar kurusan. Tapi kayaknya nggak sampai se-ekstrim itu deh. Kayaknya Itu tuh terlalu lebih ekstrim sih. lebih baik maksudnya lu program, lu kalau lu memang punya dananya, lu program, lu sewa PT segala memang komitmen untuk kurusnya lebih ekstra ya, mungkin extra miles, tapi kan sehat gitu loh, ngerti gak? Jadi tuh gue lebih kayak, oh ada kayak begitu ya, karena ada di orang kantor gue dulu yang melakukannya. Memang sih dari dia obes sampai sekarang tuh dia kurus gitu. Cuman ya kurusnya juga gitu karena mungkin dia susut juga massa otot dan sebagainya. Karena dia makannya sedikit jadi ya gitu agak gelambir gitu loh. Jadi nggak kenceng juga gitu. Kayaknya menurut gue tuh bukan nggak tahu nih POV gue ya, tapi itu kayaknya salah deh. Apa namanya, kayak jangan sampai kayak gitu gitu loh. Ya terserah sih orang mau ngomong apa, cuman ya itu jadi ini opini gue ya. Iya. Cuman menurut gue tuh kayak aduh kayaknya jangan kayak gitu deh, mending lu komitmen aja gitu loh. Jangan malas, jadi nikmatin progresnya, tapi kan itu sehat gitu loh buat lu. Iya, dan lebih apa ya, menurut gue lebih sustain sih, lebih sustainable kalau misalnya lo olahraga Betul. dibanding lo kayak mau jalan pintas gitu ya. Betul. Lo jadi nggak tahu, jadi lo nggak tahu apa ya, jadi lo nggak tahu effortnya, lo nggak ngerasain lo bisa sampai di titik itu gimana susahnya gitu. Iya, Mungkin emang gue terlalu apa ya, gue terlalu kan dari dulu gue terlalu kayak apa ya, gue sudah menanggung beban hidup gitu ya. Jadi ketika gue sampai di satu titik di mana itu adalah mimpi gue misalnya 10 tahun yang lalu, gue ngerasa ada satisfy-nya sendiri gitu, kayak kepuasan sendiri ketika gue udah mencapai di satu titik itu gitu. Sama seperti lo mau mencapai body goals gitu. Iya, benar. Gue bisa aja maksudnya sedot lemak dan lain-lain gitu. Cuma gue belum mau melakukan itu karena gue mau guenya itu berusaha. Iya. Ya. Karena lebih sustain itu nantinya kelihatan apalagi pas tua. Kelihatan nanti. Ya. Ya mungkin kelihatan sekarang sama-sama Kayak jadi nabung kurus. aja, kayak nabung guys. Tapi nanti nggak bohong, pas umur tuh nggak bohong. Jadi nanti kalau once sudah 50-nya yang 50 diet, maksudnya pola hidupnya dirubah menjadi sehat dan juga nge-gym, sama yang kurus misalkan ya banyak memakai obat-obatan atau mungkin banyak yang sedot lemak dan segala macam yang lebih instan, itu kelihatan pada hasil akhirnya kayak gitu. Setuju. Ya kita kalau gue sih jujur gue bukan expert, tapi maksudnya itu gue mendengar dari banyak expert itu ya seperti itu. Lo mendengar kan, gue melihat. Maksudnya gue kalau langsung di tempat gym gue, kan kalau orang bule kan memang sudah kayak mereka lah normalisasi tete gede, pantat gede.
Sampai apps aja dibikin gitu, kayak dijahit gitu kan. Nah, ada di tempat gym gue sering ngeliat nih cewek nih, dia kayaknya mukanya emang udah kayak tua gitu, kayak maksudnya udah berumur lah. Tapi gue lihat dia badannya kayak badan bikinan banget. Dan lu bisa ngelihat perbedaan badan bikinan sama yang Badan yang bener-bener lean asli. Kelihatan Itu banyak coy. ya? Sampai Kelihatan. gue ngomong sama si cowok gue ngeliat nih cewek, badannya berbentuk, tapi kok kayak gue ngeliat sesuatu ada something missing gitu ya, kayak tidak appealing gitu loh. Kalau gue kalau ngeliat cewek yang bener-bener cewek gym lean dan badannya bagus hasil dari gym, gue bener-bener kayak ngeliat cowok ganteng, ngerti gak lo? Ya, cakep banget coy. Cakep banget ini cewek gitu. Sering gue ngeliat, gue kalau di gym gue bukan ngeliat cowok, gue ngeliat cewek. Gue ngeliat cewek yang badannya bagus-bagus, yang pantatnya bener-bener kenceng gitu kan, yang bagus lah pokoknya. Gue ngeliat cewek kayak gitu, wow gitu. Tapi ketika gue ngeliat sama kayak ngeliat lu cewek bikinan gitu ya, kayak semuanya palsu dibikin, gue kayak ngerasa gue cewek aja nggak nafsu ngeliatnya. Kayak kelihatan. Betul. Jadi itu terbukti, bukan lu kan denger, gue ngeliat. Iya. Kalau gue tuh lebih ke denger ininya, lebih ke denger expert bahwa maksudnya yang lebih sustain-nya gitu loh. Apa namanya, nanti pas tuanya itu ya bener-bener masih sehat, masih buger lah gitu loh. Cuman itu ya kayak gitu deh maksudnya. Ya. Susah balik lagi kita bukan kontra, tapi tetap aja ini ngelihatnya dari perspektif kita. Ya. Ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya. Ya masa ini kan bacotan kita. Benar juga. Ya, tapi memang sih menurut gue apa yang terjadi sekarang, terutama di Indonesia, kayak standar kecantikan semakin kemana-mana gitu ya. Itu karena memang budaya dan stigma orang-orang Indonesia yang suka komentar fisik. Mungkin ya. Ngerti gak? Kayak gue nggak, semoga ini di generasi kita dan generasi sekarang tuh sudah berkurang ya. Maksudnya kalau ketemu orang udah lama gitu, langsung komennya, ih kurusan ya. Kok kurus? Ih kamu kurusan ya. Ih kok gemukan sih? Ih kamu agak hitaman ya? Kayak nggak ada omongan lain gitu. Pengen gue tabok orang-orang kayak gitu. Apa kabar? Gimana sekarang? Kerja di mana? Masih nggak apa-apa gitu. Nah apalagi nih bentar-bentar lagi Sinca, bentar lagi Lebaran, siap-siap tuh pertanyaan-pertanyaan. Kok kamu kurusan ya? Kok kamu gemukan ya? Mana belum nikah? Undangannya mana? Yang udah nikah mana? Punya anak udah ada rencana belum punya anak? Nah itu orang-orang Indonesia yang suka komentar mulutnya tuh nggak disekolahin. Ya. Mungkin itu sih kayak salah satu alasan orang-orang kayak ngerubah bentuk muka, bentuk badan kayak gitu, karena ada faktor juga sih sedikit banyaknya dari omongan-omongan dari luar gitu, dan yang ngebikin mentalnya ngerasa kayak harusnya kayaknya gue harus seperti ini gitu. Apa emang gue yang salah ya? Iya. Pasti ada deh pikir kayak gitu. Mungkin orang-orang yang ngomong kayak gitu mungkin menganggap itu bercandaan gitu. Itu nggak lucu guys. Terutama orang-orang tua ya. Ya generasi boomer lah. Sering banget tuh gue ngedenger kayak gitu. Sampai gue pernah ada kayak omongan dari orang-orang yang udah tua gitu ya. Kayak ngomentarin fisik, ngomentarin mana pacarnya, kapan nikah. Terus gue cuma ngeliatin, senyumin. Gue gak jawab apa-apa, cuma gue senyumin aja. Lalu udah jangan banyak komentar. Pernah gue gak jawab,
orang yang ngomong, "Udah buruan nikah nanti biar punya anak." Terus gue jangan ngatur-ngatur gue punya anak, nikah dan lain-lain ya kalau lu nggak ngasih gue duit. Iya. Jangan ya, Neng. Jangan ya. Jangan ya. Jangan tanya-tanya, udah. Iya, maksudnya lu kayak nggak ada topik lain gitu loh. Kayak coba deh lu sekolahin lagi mulut lu gitu. Soalnya efeknya panjang sih. Kalau lo sadar nggak sadar, mungkin orang-orang yang masih suka komentar seperti itu ya, lu mungkin nganggapnya itu bercanda, nganggapnya itu nggak ada efek apa-apanya, nganggapnya cuma basa-basi. Tapi sadar nggak sadar itu ada efeknya guys. Om, tante, ada efeknya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya topik lain selain ngomentarin fisik orang, nanya udah kapan nikah, nanya kapan punya anak, mendingan diem. Iya. Mendingan diem. It would be nice. Ngomongin apa kayak yang lain? Kalau orang Aussie ya, basa-basinya ngomongin cuaca doang. Mending dibanding. Anaknya berapa, Neng? Aduh anjing. Iya. Normalisasi nanya cuaca. Nah, normalisasi. Iya benar kali ya. Nanya cuaca aja ya, cuaca gitu. Bagus sih hari ini ya gitu. Iya. Astaga. Ya diam deh. Kalau lo ada gak pengalaman-pengalaman tentang stigma orang Indonesia yang suka komentar? Nggak ada lagi. Itu orang kantor gua sih. Ini ada satu bapak tuh suka gua salamin ya Pak gitu. Ya, tiap ketemu gua bilang, dulu kan gue tuh dulu sebat ya guys. Jadi gue tuh pas gue sebat gue suka ketemu ini orang. Nah pas gue sebat dulu kan memang nggak pas masuk bareng awal-awal UMN itu gue boleh dibilang kurus lah karena gue naik tuh lumayan kayak ada 9 kilo gue naik deh di UMN tuh. Nah abis itu kan karena gue sadar gue naik makanya gue nge-gym. Nah namanya nge-gym itu kan pasti badannya nggak yang langsung susut gitu loh, ngerti ya lo? Jadi lemak gue itu ya gantinya otot. Tetep maksud gue gue kayak gini tapi ini tuh kalau lu pegang tuh kenceng gitu. Iya. Ini ada satu bapak gue salamin. Nah nggak? Tiap gue ketemu dia, dia ngomong gini, gendutan ya? Gemukan ya? Langsung to the point. Gue bilang, gue nge-gym. Gue bilang, naik gue pertimbangannya. Gue bilang, segini aja. Gue cuma ngomong gitu dong. Gue gak ada kayak, udah bodo amat lah anjing. Mau ngomongin juga kagak ngerti pasti udahlah. Sulit. Jangan buang-buang energi. Gue bilang, nge-gym nih Pak. Ya pegang otot nih, gue pegang otot nih. Gue ngerasain otot gue tonjok sini. Kayak gitulah. Dan ternyata tuh pas gue dengar itu, gue kan dulu kan memang gue kurus bener ya, kayak triplek anjir, kurus bener. Tapi pas sekarang gue abis nge-gym dan maksudnya pas gue naik dan gue nge-gym itu gue dapet yang kayak gitu juga, anjing. Kadang tuh kalau lagi mau mens tuh overthinking juga anjir, gila. Tiba-tiba udah lama udah gak ketemu ngomongnya itu tuh kayak gitu. Lu mending lu diem deh kalau lu gak ada topik. Setuju. Ya, hormon cewek tuh nggak bisa ditebak guys. Hormon cewek nggak bisa ditebak, makanya Anton aja masih belajar sampai sekarang gitu karena dia udah mulai ngerti ketika gue udah kayak mulai mood gue tuh kayak udah mood-moodan. Tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba ngebahas sesuatu yang sebenarnya biasanya kalau di normal hormon gue nggak pernah yang sampai semarah itu, tapi kalau udah kayak mulai meledak dia kayak udah ngelihat flow gue.
Oh, oke, bentar lagi lu dapet. Jadi dia kayak ambil udah ambil ini, posisi. Ya, Oke. begitulah menjadi cewek. Udah 45 menit lagi nih kita ini. Baru ngomong begitu aja gitu. Iya ya. Gue ngerasa tuh obrolan kita nggak penting nggak penting gitu, tapi udah Penting nggak 45 penting. menit. Iya. Oke. Oke. Langsung aja Alright. nih. Kalau lu nih Yos, resolusi fisik lu di 2026 ini, lu mau apa? Yang bukan yang ikut-ikutan kayak tadi yang kita bahas itu ya. Nah, maksudnya Iya. dari lu tuh, lu resolusinya mau apa deh? Body realistiknya. Gimana? Oke. Boleh share gak? Gue ya. Boleh dong, boleh share. Gas. Kalau gue ya tadi yang udah gue sempat mention juga, setelah setahun gue nge-gym rutin di 2025 tahun kemarin, gue tuh semakin ngerasa kayak hasilnya itu bukan ke physical appearance yang gue mau. Gue lebih mau gue bisa ngangkat beban lebih berat lagi. Bukan beban hidup ya, beban hidup gue udah berat. Gak usah tambahin itu mah udah. Gak usah ditambahin lagi, itu mah udah cukup. Kalau bisa kurangin. Kurangin, iya. Jadi gue selalu pas 2025 gue aktif weightlifting, gue setiap bulan tuh gue selalu challenge gue untuk bisa ngangkat yang lebih berat dari sebelumnya. Kayak bulan ini gue set maksimal segini, nanti bulan depan gue kayak nambah lagi. Itu pertama, biar gue lebih strong. Kedua, biar yang tadi gue bangun pagi fresh, ngerasanya kayak gue semangat hidup gitu, bukan kayak lu bangun tidur aduh males banget gitu. Iya. Gue mau setiap pagi gue bangun gue semangat untuk nge-gym. Iya. Gue termotivasi untuk nge-gym. Karena dan 2025 tuh gue dulu pas gue mulai nge-gym Januari 2025, gue tuh tujuannya memang biar ketika gue mau jadiin gym itu menjadi kebutuhan gue. Kalau gue nggak nge-gym, gue ngerasa ada yang kurang di hidup gue, dan itu sudah tercapai. Jadi setiap gue nggak nge-gym, gue selalu, tapi itu kadang berlebihan sih guys. Kadang berlebihan karena perfeksionisme gue sangat-sangat. Jadi kadang ada tuh rasa-rasa di mana gue nggak nge-gym, gue kayak gelisah, gue harus ngapain ya? Gue kayak bener-bener marah-marah kok lu hari ini kita nggak nge-gym jadinya blablabla. Gue suka marah-marah kayak gitu karena gue nggak nge-gym. Gue suka ngerasa kalau gue nggak nge-gym, gue tidak men-checklist tugas gue di hari itu. Oh, baik. Which is good karena gue sudah menjadikan gym itu lifestyle gue sudah menjadikan gym itu sebagai kebutuhan gue. Kalau gue nggak nge-gym, ibaratnya kayak gue nggak makan. Iya. Which is good. Dan itu target gue, biar semakin menjadi lifestyle yang sustainable, yang nggak menyiksa gue, yang ya udah yang kayak lu jadi kayak makan aja sehari-hari. Olahraga tuh adalah makanan kalian sehari-hari. Dan efeknya apa? Efeknya, oh sorry benggo. Efeknya gue jadi kerjanya jadi lebih produktif sih. Lebih fokus. Itu ya tujuan gue adalah ya itulah yang nggak muluk-muluk gue mau kurus, karena ketika gue nge-gym apalagi tahun ini kayaknya 3 bulan kebelakang gue kan mulai kreatin ya. Iya. Dan gue melihat perubahan badan gue tuh memang agak berat gue naik karena massa otot gue naik. Ya. Jadi gue dulu kan anti timbangan banget ya. Kalau berat gue naik dikit,
gue kayak takut. Iya. Jadi sekarang gue tuh mungkin goals-nya lebih ke gue nggak mau takut lagi ngeliat timbangan kali ya. Karena sadar nggak sadar ya, dengan naiknya angka di timbangan gue itu bukan berarti gue makin gendut atau gue makin bukannya gendut yang nggak sehat, bukannya berat yang nggak sehat, tapi memang massa otot gue naik. Iya. Terus massa air gue juga naik karena gue minum kreatin kan. Gitu. Jadi lebih ke tahun ini gue mau lebih strong aja sih, biar gue bisa ngangkat barbel. Terakhir gue ngangkat itu 40 kilo. Jadi Weightlifting ya? Iya, barbel. Oh. Terakhir gue 40 apa 55 ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya gue mau nambah beban gue di 4 pound. Dia suruh pound. kilo. Oh, kilo. Kilo. Ya. Jadi gue mau ngangkat beban lebih berat lagi tahun ini. Amin. Semoga tercapai. Kalau lo body goal lo tahun ini kayak gimana, Pat? Gue kayak Kendall Jenner. Aduh, jangan deh, itu kan karena itu udah nggak bisa karena dia tinggi ya, Neng. Dia kan 180 coy. Harus 180 boleh segituan lah. Kutilang. Kutilang itu kan dia makan model. Tapi yang gue pengen gue tuh pengen lean sih, sumpah. Gue pengen banget lean. Kayak siapa? Kayak Valerie Dewi atau enggak ini. Kemarin gue ketemu orangnya pas gue ngejebol. Enggak ada. Mohon maaf, kan saya bukan bodybuilder. Namanya Kalista Heron. Wah, badannya coy. Itu benar-benar natural lean yang mantap banget, sumpah. Dia setinggi gua. Kayaknya timbangannya juga sama, kayak sekitar 63 gitu. Tapi badannya full otot. Waduh, luar biasa. Gitu. Jadi ya gue lebih pengen lean, gue lebih pengen naikin lagi konsumsi protein harian gue. Karena pasti namanya di sini agak lebih sulit karena protein selain minum shake kan ada di makanan juga. Jadi gue lebih pengen ngejar di situnya ya sih. Sama gue tetap masih mau nurunin fat karena kemarin gue masih ada nih catatannya. Gue kemarin ke Osborne ada. Gue punya visceral fat 92. Hah? Which is sebetulnya tuh gak boleh karena kan maksimal itu 92 apa? 92 gue gak ngerti, ini research data visceral fat area itu 92. Iya. Padahal ini nggak boleh buat cewek tuh sekitar ya turunin lah, nggak boleh segini gitu. Jadi gue mau nurunin target gue itu sekitar 57 lah. 57 58. Tapi itu ya lean, full otot semua. Jadi itu target gue. Gitu. Sama gue pengen bukan sama sekali sih. Semoga bisa. Ya cutting sugar. Karena kan gue tetap sebenarnya gue suka tuh yang kayak milk tea, tapi ya again badan gue sebenarnya nggak bisa karena makan gula sedikit tuh langsung nih ini tuh jerawat dari Desember, lu bayangin. Jadi kayak ya udah mesti komit gitu. Dan satu lagi, resolusi ini yang gue jalankan tidak hanya berhenti di 2026 aja sebenarnya. Tapi gue pengen ngejar dulu nih sampai lean-nya itu di 2026. Kenapa? Karena gue pengen menabung. Kan kalau kita namanya nge-gym ya Yos ya, kita kan ini aging-nya tuh melambat karena kita memperlambat penuaan karena kita kan ngelatih otot kita. Nah itu gue pengen diterusin sampai gue tua
itu tuh gue masih strong, masih fit, masih kelihatannya muda gitu. Menabung, ini menabung untuk masa tua gitu. Anjay. Gue nggak mau tuh masa tua yang apa ringkih, naik tangga sakit, dikit-dikit sakit, nggak mau. Gue mau yang tetap strong gitu. Nah, dimulai dari sekarang dan dari fokusnya tuh ya dari sekarang lah gitu. Difokuskan lagi. Gitu. Gitu sih. Realistis Ya. Realistis dan sustainable. Semoga bisa berkepanjangan gitu ya, nggak cuma setahun 2 tahun kayak gitu. Dan gue sangat menyesal sih, jujur gue menyesal karena gue baru sadar hal-hal itu tuh setahun 2 tahun ke belakang. Ya mungkin emang harus melalui hal-hal nggak penting itu dulu kali ya, dulu zaman-zaman dulu, mindset cantik harus kurus dan lain-lain, memang harus melalui itu dulu sih untuk jadi kayak sekarang itu. Mungkin kalau misalnya adik-adik bawaan insiders yang dengerin di podcast kita, yang kalian masih umur 20-an awal gitu ya. Ya. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Ya, itu sih pesan gue untuk teman-teman bakwan. Mulai sekarang. Jadi pun kalau kalian tua pun, maksudnya yang dengerin ini mungkin orang tua segala macam, nggak apa-apa. Mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Start now. Gue mau kasih quotes dari beli adik. Boleh. Tapi nanti lu lanjutin dulu. Udah, gue mau closing. Oh, lu udah mau closing? Oh, iya kemarin kan gue harus gue catet nih anjay. Maaf ya. Nanti ini bisa nge-cut gak sih? Bisa, tapi nggak apa-apa lah. Sebentar. Nih. Ada nggak ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, langsung di ini aja. Nggak apa-apa. Oh, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru akan menjadi menarik ketika ia pergi meninggalkan kita. Straight Adera. Wow. Jadi maintain, di-sustain. Dalam banget tuh quotes. Terima kasih, Bi. Benar. Setuju. Jadi selagi kalian masih bisa sehat, manfaatkanlah itu. Jangan karena sampai sekarang udah kehilangan. Benar, itu. Karena orang sakit sekarang itu karena banyak makan. Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, sekarang tuh kebanyakan makan. Jadi tolong kontrol gitu. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Nah, segitu aja kita lihat pesannya ya. Mari deh, silahkan di closing. Oke. So guys, jadi apa yang bisa didapat dari episode kali ini, sebenarnya punya body goals itu sah-sah aja. Pengen kelihatan lebih oke juga sah-sah aja, gimana pun caranya, terserah kalian gitu ya. Tapi jangan sampai resolusi fisik kita di tahun ini terutama gitu ya, lahir dari rasa benci sama tubuh sendiri. Itu dia. Jangan sampai resolusinya itu motivasinya karena you hate your body so much. So 2026 bukan soal kita jadi orang lain, ngubah ini, ngubah itu, tapi jadilah versi diri sendiri yang lebih terurus, lebih sehat, lebih peaceful. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak pesan-pesan dari Patricia? Yang menjadi diri lu sendiri, tidak untuk
mencapai ekspektasi orang lain lah gitu. Melakukan untuk diri sendiri. Karena kalian yang ngerasain. Betul. Gitu. Lakukan semua itu untuk diri kalian. Apapun caranya, gue nggak mau tahu. Ya terserah deh. Nah. Terserah. Ya. Karena kalau lu yang mungkin suntik ini, suntik itu segala macam, mungkin bagus sekarang tapi efeknya nanti ke depannya kan kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi ya udahlah, stay natural, stay ya kayak lebih sehat aja lah, yang lebih sustain. Pilih yang lebih sehat gitu. Caranya. Takut soalnya. Oke. Itu aja guys yang bisa kita sampaikan. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat bagi kalian mendengarkan. Thank you so much for watching. Jangan lupa connect with Bakwan Podcast on Instagram @bakwanpodcast. Jangan lupa juga follow Spotify dan Apple Podcast kita kalau misalnya kalian lebih suka dengerin kita dimanapun kalian berada. Tapi kalau kalian fans of YouTube, silakan subscribe dan jangan lupa like and comment topik apa aja yang mau kita bawain di next episode. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Thank you for watching. See you in the next episode. Bye. Bye.